Pemirsa, kita awali lintas Kamis pagi hari ini dengan informasi puluhan korban mendatangi Polres Metro Jakarta Utara untuk melaporkan kasus penipuan wedding organizer milik Ayu Puspita. Rata-rata korban tergiur dengan banyaknya bonus yang diberikan oleh wedding organizer Ayu Puspita dengan menawarkan harga murah. Inilah video yang viral, sebuah acara resepsi pesta pernikahan yang tidak menyajikan makanan atau catering. Peristiwa ini terjadi lantaran pasangan pengantin diduga menjadi korban penipuan sebuah wedding organizer. Para tamu undangan tidak menikmati sajian makanan lantaran cateringnya kosong. Puluhan pasangan yang menjadi korban wedding organizer juga menggeruduk rumah Ayu Puspita selaku pemilik wedding organizer. Para korban juga melaporkan Ayu Puspita atas kasus penipuan. Mereka mengalami kerugian dari puluhan hingga ratusan juta rupiah. Diduga para korban tergiur dengan banyaknya bonus yang diberikan dengan harga murah. Pihak wedding organizer juga sudah menerima uang untuk melaksanakan resepsi, namun tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Kebetulan saya nikah di tanggal 24 Januari besok. Jadi saya juga merasa, waduh, untuk yang sekarang aja kan ini pada belum dibayar nih, apalagi untuk kedepannya gitu kan. Kita tuh diiming-imingi dengan banyak bonus-bonus yang lumayan banyak lah gitu dari itu ya. WO ini sudah menerima uang untuk melaksanakan acara pernikahan atau resepsi, kemudian pada hari H-nya tidak terlaksana sesuai dengan kesepakatan. Salah satu contoh yaitu makanan yang harusnya dihadirkan pada saat pesta tersebut tidak datang. Kini polisi sudah mengamankan pihak wedding organizer sebanyak 5 orang, salah satunya pemilik Ayu Puspita, dan akan melakukan gelar perkara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Edarkan uang palsu di warung-warung, pemirsa, 2 pria ditangkap polisi di Bekasi, Jawa Barat. Tuh korbannya. Nih tukang duit palsu nih. Tuh. Diam. Nih korbannya nenek-nenek. Nih udah sering tuh. Udah bukan sekali 2 kali. Tuh dia nih orangnya, dia dulu dia nih. Lihat nomornya. Seorang pria berinisial ES terpergok warga mengedarkan uang palsu di sebuah warung di Kampung Pulau Kecil, Desa Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Video ini pun sempat viral di media sosial. Setelah penyelidikan, polisi akhirnya menangkap 2 pelaku pengedar uang palsu. Dari tangan mereka, polisi menyita 1 unit laptop, printer dan uang palsu pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 senilai Rp20 juta. Dari keterangan tersangka pertama, kemudian dikembangkan ke TKP daerah Brum Grama Puri Cikarang Barat. Kemudian dari hasil pengembangan tersebut ditangkaplah tersangka utama yang membuat. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 244 KUHP dan 245 KUHP dengan ancaman maksimal kurungan penjara 15 tahun. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan. Dijanjikan pekerjaan dengan upah tinggi, pemirsa, sejumlah warga negara Indonesia justru terjebak dan dipekerjakan tak jelas di sebuah apartemen di Kamboja. Diduga mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon dengan sangat untuk bantuannya. Kami pengen pulang, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Kami ingin pulang, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Cuplikan video viral menampilkan sejumlah warga negara Indonesia berada di tempat persembunyiannya di Kamboja, memohon agar pemerintah dapat memulangkannya kembali ke tanah air. Diduga mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional. 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri asal Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Alih-alih mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, 10 warga negara Indonesia ini justru diperkerjakan tak jelas di sebuah apartemen. Sedangkan agen yang membawa pergi ke negeri tetangga menghilang dan tidak bisa dihubungi kembali. Kekerasan fisik dan kekerasan verbal dialami mereka selama 6 bulan.
Sampai akhirnya 8 warga negara Indonesia memberanikan diri kabur, sedangkan 2 warga negara Indonesia lainnya masih berada di tempat yang sebelumnya. Korban ini diajak oleh rekannya di Jakarta, sehingga lokus dari dugaan tindak pidananya itu berada di Jakarta. Itu informasi awal. Sehingga kami koordinasi dengan Barreskrim. Pihak keluarga baru mengetahui bahwa anak dan menantunya terjebak dan terlantar di negeri tetangga setelah melihat cuplikan video viral ini. Jajaran Polres Kuningan langsung berkoordinasi dengan Barreskrim Mabes Polri untuk memulangkan para korban ke tanah air. Seorang wanita mencuri uang di sebuah warung di Blitar, Jawa Timur. Pelaku juga mencuri kalung perhiasan dari sebuah lemari toko. Pencurian terekam CCTV di sebuah toko sambal gami dan orek yang ada di Jalan Dr. Wahidin, Kota Blitar. Pelaku mengenakan jilbab mengambil seluruh uang milik toko. Pelaku juga mengambil perhiasan kalung di lemari. Korban belum mengetahui jumlah pasti kerugian akibat pencurian. Kalau dari CCTV sih kayak memang sengaja kayak ambil. Mungkin dilihat dari situasinya kan pas sepi. Kemudian dia harus langsung masuk, melipir lewat sebelah utara, langsung ke kasir. Perhiasan ditaksir mencapai 10 juta rupiah, namun pemilik toko enggan melaporkan pada polisi. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI Jakarta Pusat yang didukung MNC University menggelar pelatihan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan bagi Palang Merah remaja. Penggunaan teknologi berbasis kecerdasan buatan sangat penting dikuasai oleh generasi muda agar mereka mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Ratusan anak muda dari Palang Merah Remaja se-Jakarta Pusat sangat antusias mengikuti pelatihan Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan yang digelar di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Pelatihan AI ini diselenggarakan oleh MNC Peduli bekerjasama dengan PMI Jakarta Pusat yang didukung MNC University. Pelatihan AI ini merupakan sebuah program bertajuk Bikin Kita Jadi Cerdas yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan adaptasi digital, memperkuat komunikasi publik, serta mengoptimalkan peran relawan dalam kegiatan kepalang merahan di era teknologi. Kegiatan ini sangat bagus sekali untuk menumbuhkan minat anak-anak terhadap teknologi, khususnya kecerdasan buatan. Diharapkan dari kecerdasan buatan ini anak-anak bisa menemukan passion maupun hobi yang nantinya akan mendukung dia untuk menjadi misalnya seorang pelaku ekonomi kreatif di masa depan. Aku bisa menggunakan AI lebih baik dan mungkin dengan acara hari ini PMI bisa menggunakan AI untuk alat bantu sesama manusia. Pelatihan AI di era teknologi juga sangat penting untuk generasi muda agar mereka menguasai literasi digital sehingga mampu melawan berbagai berita hoax di dunia digital. Jadi MNC University hadir di kali kedua kali ini untuk memberikan materi kepada teman-teman PMI mengenai AI. Di mana ini lanjut dari materi pertama. Harapan kami dengan mengajarkan AI ini kepada PMI ini sebagai garda terdepan dalam membantu dan menolong bisa membedakan mana berita yang asli dan mana berita yang palsu. Harapan saya sih semoga setelah ada acara atau workshop ini tidak ada yang menggunakan AI dengan disalahgunakan gitu. Jadi kita harus menggunakannya dengan baik dan tidak menggunakan AI dengan buruk. Pelatihan AI yang digelar MNC Peduli dan MNC University ini diharapkan dapat menumbuhkan minat generasi muda terhadap teknologi, terutama bisa memaksimalkan kecerdasan buatan untuk hal-hal positif. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, bakso merupakan makanan yang banyak disukai dan populer di Indonesia. Kelezatan bakso yang memiliki rasa gurih seimbang yang dihasilkan Sasa MSG ini membantu menjaga standar kualitas bakso. Bakso, salah satu kuliner favorit di Indonesia dengan keberagaman bentuk dan rasa yang tersebar di seluruh penjuru kota di tanah air. Keberagaman inilah yang akhirnya dipertemukan dalam festival kuliner berskala nasional bertajuk Sasa Bakso Vagansa 2025. Bertempat di Beranda Sarina, Jakarta, 6 hingga 7 Desember ini menjadi festival bakso legendaris pertama yang menghadirkan 25 penjual bakso ikonik dari berbagai kota di Indonesia dalam satu tempat.
Dan ada 3 kategori bakso, yakni bakso legendaris, bakso nyaman, dan bakso kreasi. Para pecinta bakso bisa menikmati kelezatan bakso menggunakan Sasa MSG dari suapan pertama. Rasa gurih seimbang yang dihasilkan Sasa MSG membantu menjaga standar kualitas bakso legendaris. Di balik semua kelezatan bakso yang legendaris itu tentunya ada sesuatu yang membuat itu mereka tetap lezat, tetap mantap, yaitu Sasa MSG. Jadi kita bersama-sama dengan mereka menunjukkan bahwa Sasa selalu ada di balik mereka dan kita tumbuh bersama-sama dari kecil hingga besar hingga saat ini. Kalau menggunakan Sasa sebetulnya dari sekitar tahun 90. Soalnya sebelum tahun 90 kita belum masih nilai-nilai gitu. Masih cari rasa-rasa yang cocok gitu. Melalui Sasa Bakso Fagansa 2025, turut memperkenalkan kekayaan kuliner bakso sehingga mendukung pertumbuhan UMKM agar semakin dikenal dan dicintai masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, Rizky Iwal, iNews melaporkan.